Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga kita di rumah masing-masing secara online. Mari kita terus bersekutu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, Tua dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Tua dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita sebelum melanjutkan. Lebih lagi kita akan ibadah malam hari ini kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Memulai ibadah kami di malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami memulai ibadah kami malam hari ini, ibadah rumah tangga, ibadah keluarga kami. Bersama dengan saudara-saudara seiman yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menyertai, yang menuntun kehidupan kami sekalian. Kami memulai ibadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu
berseru, mengapa ya Tuhan mengatakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bukannya jangan bimbang ataupun takut. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan malam hari ini.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian kepada kami ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, malam hari ini bersama-sama kita beribadah, di mana beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sejak saat itu 10 hari kemudian murid-murid menerima pencurahan daripada Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Dan kita belajar malam hari ini apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Yesus telah naik ke surga, dan mereka menantikan pencurahan daripada Roh Kudus sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini peristiwa di mana murid-murid setelah menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka berkumpul bersama-sama untuk menantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Mari kita pelajari apa yang membuat mereka mengalami kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa, mengalami bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hidup mereka, sehingga mereka yang tadinya ketika Yesus, Bapak Ibu bisa melihat ketika Yesus dianiaya, murid-murid pada waktu itu mereka kocar-kacir, mereka tidak tahu entah kemana. Apalagi ketika Yesus disalib, mereka takut menyatakan diri sebagai murid Kristus, karena mereka takut nanti ada orang yang akan menangkap dia. Bahkan mungkin mereka akan diperlakukan sama seperti Yesus. Makanya mereka begitu ketakutan. Bahkan ketika Yesus sudah mati, kemudian dikuburkan, mereka pun masih dalam ketakutan. Mereka mengunci diri di dalam sebuah ruangan. Maka Yesus menampakkan diri kepada muridnya beberapa kali. Di situ pun ada murid yang masih belum percaya, itu Thomas, karena mereka belum percaya betul apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus akan menderita, tapi hari yang ketiga akan dibangkitkan. Sebab itu murid-murid mengalami titik di mana mereka penuh dengan ketakutan. Maka berulang kali Yesus harus menyatakan dirinya di tengah-tengah murid-murid, supaya mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu sebelum Yesus mati dan dibangkitkan itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana nanti
murid-murid itu mengalami perubahan yang drastis di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka berani memberitakan Injil setelah pencurahan daripada Roh Kudus. Maka kita belajar malam hari ini 3 hal. Apa yang dilakukan oleh murid-murid sehingga pencurahan Roh Kudus itu mengubahkan hidup mereka. Mari kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Demikian, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka murid-murid itu, mereka semua bertekun, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi di situ mereka sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa, untuk bersekutu bersama dalam kesehatian. Mereka mentaati apa yang Tuhan firmankan. Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kita akan lihat di dalam firman Tuhan di dalam pasal 1 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mendengar apa yang Yesus katakan, bahwa mereka akan dicurahi dengan kuasa Roh Kudus yang membuat mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus. Maka poin yang pertama, bagaimana Roh Kudus bisa leluasa bekerja di dalam hidup kita, yaitu ketaatan. Tanpa ketaatan, Roh Kudus tidak leluasa bekerja di dalam hidup kita. Demikian juga Roh Kudus tidak akan leluasa bekerja di dalam diri murid-murid. Pada waktu itu ketika mereka tidak taat untuk menanti-nantikan datangnya Roh Kudus dicurahkan. Kalau mereka mungkin akan tercerai-berai lagi, mereka akan cari penghidupan seperti semula sebelum menjadi murid Yesus, karena ketakutan-ketakutan yang masih menghantui. Tetapi murid-murid ini, mereka bersekutu, menantikan, mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Maka ketaatan menjadi poin yang paling penting. Bagaimana Roh Kudus bisa berkarya di dalam hidup kita, bagaimana Roh Kudus akan menuntun hidup kita hari demi hari. Maka ketaatan menjadi poin yang sangat penting. Sebagaimana Yesus menteladankan bahwa Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Demikianlah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari di dalam hidup kita miliki ketaatan kepada Tuhan, miliki ketaatan pada Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita pada kehidupan yang terus diperbaharui. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan memperbaharui hidup kita, memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan. Maka poin yang sangat penting malam hari ini, kalau saudara Roh Kudus leluasa berkarya di dalam hidup saudara, poin yang pertama, milikilah ketaatan kepada Tuhan, milikilah ketaatan kepada firman, milikilah ketaatan kepada kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Mari kita belajar taati. Seringkali kedagingan kita mengikat kita untuk kita tidak taat pada firman. Kedagingan kita mengikat kita supaya kita tidak taat pada pimpinan Roh Kudus. Tapi hari ini mari kita memiliki cara pandang yang baru. Kalau ingin Roh Kudus berkarya secara luar biasa dalam hidup kita, miliki malam hari ini hati yang taat kepada Roh Kudus, hati yang taat pada firman Tuhan, hati yang taat pada suara Tuhan, hati yang taat pada kehendaknya Tuhan. Murid-murid mereka taat, berkumpul bersama dengan Maria di situ dan saudara-saudara Yesus untuk menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan ditepati untuk orang-orang yang mau taat pada pimpinan Tuhan.
Roh Kudus akan berkarya leluasa. Saudara akan menikmati janji-janji Tuhan ketika saudara mentaatinya. Sebab itu mari ambil komitmen malam hari ini. Tuhan, aku mau taat kepada pimpinan Roh Kudus supaya hidupku semakin Roh Kudus berkarya melalui hidupku secara luar biasa sebagaimana murid-murid. Dan poin yang kedua yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, murid-murid itu juga sehati dikatakan di dalam firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati. Ada tekun dan bersehati. Mereka bersehati menantikan janji Tuhan. Ya, luar biasa. Kesehatian itu penting sekali. Roh Kudus bisa berkarya di dalam hidup kita, keluarga kita. Kalau di dalam keluarga kita ada kesehatian antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, dan seluruh keluarga memiliki kesehatian. Karya Roh Kudus bisa leluasa terjadi bila di dalam gereja ada kesehatian. Roh Kudus akan berkarya luar biasa di dalam hidup setiap keluarga ketika ada kesehatian di dalam keluarga. Tanpa kesehatian tidak terjadi kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Maka penting kesehatian kita. Membangkitkan, kesehatian itu membangkitkan semangat dalam kehidupan keluarga kita. Ada kesehatian, di situ ada semangat supaya saudara dan saya beroleh menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Maka dikatakan bahwa kesehatian itu mendatangkan, menurunkan berkat Tuhan. Ketika dalam keluarga kita bersehati, di gereja Tuhan ada kesehatian. Dalam usaha kita, di dalam toko, perusahaan, kita ada kesehatian. Di situ akan ada berkat Tuhan. Maka sangat penting bersehati itu. Maka orang yang bersehati, keluarga yang bersehati, gereja yang bersehati dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sebagaimana murid-murid ini, mereka bersehati. Mereka tidak mementingkan diri. Mereka terus ada dalam persekutuan. Ya, sehingga mereka dalam kondisi yang sulit. Mungkin mereka dalam kondisi yang masih ketakutan. Tapi di situ ada semangat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari dalam kehidupan saudara saat ini menemui banyak sekali pergumulan, menemui banyak sekali tantangan, memiliki banyak persoalan, tetapi dalam kesehatian, dalam rumah tangga kita, di situ ada semangat, saling menopang satu dengan yang lain. Orang tua menopang anaknya, anak menopang orang tuanya, dan ada kerjasama yang luar biasa. Saya percaya dalam keadaan yang sulit tetap ada semangat, ada kekuatan, karena ada keluarga yang bersepakat, yang bersehati. Disitulah peran dari kesehatian, menumbuhkan semangat yang baru dikala kita menghadapi krisis di dalam kehidupan kita. Murid-murid bersehati, mereka bersekutu, bahkan dengan tekun mereka berkumpul, bersekutu bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam keluarga kita hari-hari ini ada banyak konflik, mari perbaharui hati kita untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan, untuk terjadi rekonsiliasi, sehingga ada kerjasama yang baik. Mungkin dalam persekutuan, dalam gereja kita ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada saling menyimpan luka, dendam, sakit hati. Mari kita perbaharui, karena di situ letak bagaimana keluarga kita, gereja kita, hidup kita ingin diberkati oleh Tuhan, ingin mengalami kuasa dari pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat yang terjadi di dalam hidup murid-murid. Demikian juga poin yang sangat penting yang ketiga, bagaimana supaya Roh Kudus leluasa berkarya, bekerja di dalam hidup kita, keluarga kita dan gereja kita. Di situ dikatakan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di situ dikatakan mereka bertekun, tidak hanya nyanyi-nyanyi saja, tetapi mereka berdoa, bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Maka bertekun di dalam doa menjadi poin yang sangat penting. Hari-hari ini
Mari kita menantikan janji Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita menantikan Tuhan di tengah pergumulan bangsa dan negara kita, pergumulan ekonomi, pergumulan usaha. Mari kita terus bertekun di dalam doa, menantikan karya Roh Kudus bagi bangsa Indonesia, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Karena poin yang sangat penting, doa mendatangkan kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan, bukan pengen supaya keinginan kita yang terjadi atau mengatur Tuhan, tetapi di dalam doa kita menyerahkan semuanya dalam kehendak dan rancangan Bapa. Jadi doa membuat saudara memohon pada Tuhan dengan penuh belas kasih, bukan mau mengatur Tuhan, tetapi menyerahkan pergumulan kita dalam ketekunan di dalam doa kepada Bapa. Maka doa bersama-sama mendatangkan suatu perubahan yang luar biasa. Maka tepat 10 hari, nanti hari Minggu kita merayakan hari turunnya pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mengalami lawatan Tuhan karena mereka bertekun di dalam doa, menantikan jawaban Tuhan, menantikan Roh Kudus di dalam doa pada waktu itu. Dan sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Mari terus bertekun di dalam doa. Bawa segala pergumulan kita di dalam doa. Karena Allah sanggup, Roh Kudus sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mungkin tidak mampu untuk kita lakukan. Mari hari-hari ini kita terus bertekun di dalam doa sebagai murid-murid. Pada waktu itu mereka bertekun dalam doa, menantikan janji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan saudara, nantikan Tuhan di dalam doa terus menerus. Saya percaya disitulah ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan bagi keluarga saudara, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Mari kita memiliki 3 hal malam hari ini. Ketaatan pada kuasa Roh Kudus, ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, dan yang kedua, kita memiliki hati di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, memiliki kesehatian, kerukunan, ada damai sejahtera di situ. Dan yang ketiga, kita bertekun di dalam doa terus menerus. Saya percaya ada kuasa Tuhan akan bekerja dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam bangsa dan negara kita. Mari bersama-sama kita mengakhiri di dalam doa dan membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kami supaya kami semua boleh terus taat dan setia kepada Tuhan, memiliki kesehatian di dalam keluarga kami, bahkan juga memiliki ketekunan di dalam doa, supaya kami mengalami lawatan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, mengalami lawatan daripada Tuhan sendiri. Tambahkan ketekunan-ketekunan di dalam hidup kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari minta belas kasih Tuhan menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian. Kita berdoa untuk gubernur di mana kita tinggal, supaya juga diberi hikmat kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Engkau yang menuntun dan menyertai bangsa dan negara kami. Engkau mengurapi, memberi hikmat pada Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan seluruh menteri dalam pandemi Corona COVID-19 ini Tuhan. Bila boleh mengatasi dengan berbagai alternatif yang menyejahterakan masyarakat, yang melindungi masyarakat, bukan kepentingan-kepentingan tertentu. Tuhan, lalukan semua pandemi Corona ini Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi gereja-Mu GKI Mekaristi, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menyertai keluarga demi keluarga. Tuhan memberikan kekuatan pada setiap keluarga, penghiburan, pertolongan, iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang taat akan suara dan pimpinan Tuhan saja. Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan setiap keluarga supaya terus beriman kuat di dalam nama Yesus. Demikian juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memimpin ketika mereka harus belajar di rumah, bahkan mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan yang menolong mereka, beri hikmat supaya mereka tepat mengambil jurusan fakultas yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, supaya mereka diberi semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia, yang sakit. Berdoa untuk Opa Konkin, berdoa untuk Ibu Lestari, berdoa untuk Ibu Nursia, berdoa untuk Oma Yati, berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tangan kasih Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, semangat yang baru. Biarlah roh mereka terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Sekalipun tubuh mereka merosot, tetapi hati mereka, roh mereka terus diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami sekalian Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, panjatkanlah segala doa dan permohonan-Mu secara pribadi di hadapan Allah, di dalam doa dengan kesungguhan. Mari bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar segala seru doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita bersama. Mari kita terus hidup di dalam pimpinan, pertolongan daripada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Milikilah hati yang taat, hati yang bersehati dalam keluarga kita, dan memiliki ketekunan di dalam doa. Maka saya percaya Roh Kudus akan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, meneguhkan kami dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa turun memberkati hidupmu bersama dengan keluargamu, bersama dengan keturunanmu, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah keluarga kita secara online boleh kita lakukan. Mari terus setia bersekutu. Saya percaya Roh Kudus yang termeterai di dalam hati kita akan selalu menguatkan dan meneguhkan saudara sekalian. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.